Namanya Ayu Lestari, perempuan muda yang berani dan dikenal tajam dalam membongkar kasus-kasus besar. Ia ditugaskan untuk menyusup ke jaringan narkoba paling licin di kota. Target utamanya adalah seorang pria bernama Rafael Wijaya, pemuda tampan, cerdas, dan dikenal sebagai otak di balik peredaran narkoba kelas atas. Tugasmu adalah masuk dan kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Hati-hati, dia bukan orang biasa. Begitu pesan atasannya sebelum Ayu menjalankan misi penyamarannya, ia menyamar sebagai konsultan keuangan untuk masuk ke lingkaran Rafael. Dalam beberapa minggu, ia berhasil mendapatkan pertemuan pertama. Lounge mewah, musik jazz, pelan. Ayu duduk dengan percaya diri, mengenakan gaun merah sederhana, tapi elegan. Rafael datang dengan jas hitam, rambut klimis, dan senyum tenang yang membunuh kewaspadaan. "Kamu Alia?" "Iya." "Kamu Rafael, aku suka caramu bicara. Kamu beda." Tatapan mereka saling mengunci. Ayu tak menduga, di balik wajah dingin yang ia siapkan, jantungnya berdebar keras. Ada sesuatu tentang Rafael yang tak bisa ia abaikan. Hari demi hari, Ayu semakin dekat dengan Rafael, semakin mengenal sisi dirinya yang manusiawi. Caranya merawat adiknya, cara ia membela orang-orang kecil dalam jaringan bawahannya, dan bagaimana ia bicara tentang masa lalunya yang keras. "Aku nggak pernah punya pilihan sejak kecil. Dunia ini yang membesarkanku," katanya suatu malam, duduk di balkon apartemennya bersama Ayu. Ayu bingung. Ia tahu ini salah, tapi perasaannya semakin dalam. Ia tak lagi melihat Rafael sebagai target, tapi sebagai manusia, sebagai seseorang yang membuat hatinya hangat. Perintah turun. Penangkapan akan dilakukan lusa. Ayu terdiam, jari-jarinya gemetar saat menandatangani laporan. Malam itu, ia menemui Rafael. "Kalau kamu bisa ulang semuanya, apa kamu akan pilih jalan lain? Kalau ada seseorang yang mau nunggu aku di ujung jalan itu, iya, aku mau." Ayu menangis. Ia ingin menyelamatkan Rafael, tapi tahu itu bukan jalannya. Rafael bukan hanya pria yang ia cintai, tapi juga seseorang yang harus bertanggung jawab atas semua yang telah ia lakukan. Rafael ditangkap keesokan harinya. Ayu hanya bisa berdiri di belakang kerumunan, menyaksikan pria itu ditundukkan dengan borgol di tangan. Tatapan mereka bertemu sebentar, tak ada amarah di mata Rafael. Hanya kesedihan dan sedikit senyuman. "Aku tahu kamu bukan Alia," bisiknya saat dibawa pergi. "Tapi, kalau rasa itu nyata, aku akan tetap menunggu." Ayu tak pernah bicara soal perasaannya kepada siapapun. Tapi setiap minggu, ada satu hari di mana ia duduk di ruang kunjungan, diam, menatap kaca yang memisahkan mereka. Tak ada kata, hanya tatapan yang masih sama, sehangat dulu. Sudah 3 bulan sejak Rafael ditangkap. Ayu Lestari menjalani hari-hari seperti biasa, tapi jiwanya tidak pernah tenang. Sejak operasi itu, ia memilih untuk tetap bungkam soal hubungan emosionalnya dengan Rafael. Tak seorang pun tahu bahwa di balik keberhasilannya menyamar, ada cinta yang diam-diam tumbuh dan kini tertanam dalam luka. Rafael dijebloskan ke penjara dengan penjagaan super ketat, tapi di luar, jaringannya tak mating. Beberapa nama yang sempat tak terendus, kini bergerak dalam bayang-bayang. Mereka tahu, pengkhianatan datang dari seseorang yang pernah masuk ke lingkaran dalam, dan mereka ingin balas dendam. Awalnya hanya pesan tak dikenal di ponsel Ayu. "Kau pikir semuanya selesai begitu saja? Kami belum selesai denganmu, Alia." Lalu motornya disabotase, kemudian seseorang menyusup ke apartemennya, meninggalkan silet di atas bantal. Ayu tetap tenang di luar, tapi batinnya bergolak. Ia tahu ini bukan sekadar teror. Mereka mengincarnya, dan satu-satunya cara bertahan adalah menghadapi mereka satu persatu. Ayu memutuskan mengunjungi Rafael untuk pertama kalinya sejak penangkapan. Mereka duduk terpisah kaca bening, saling menatap dalam diam. "Mereka mulai bergerak ya?" tanya Rafael perlahan. "Mereka mengincarku." "Maaf, Ayu. Aku tak pernah mau ini terjadi padamu." Untuk pertama kalinya, Ayu melihat ketulusan di mata Rafael, bukan sebagai gembong narkoba, tapi sebagai seorang pria yang patah karena kehilangan kepercayaan satu-satunya.
Kalau kamu benar-benar mencintaiku, Rafael, hentikan mereka. Aku akan coba. Tapi mereka bukan anak buahku lagi, sekarang mereka bebas dan beringas. Salah satu mantan tangan kanan Rafael, pria sadis bernama Dimas, kini memimpin faksi liar dalam jaringan lama. Ia tak peduli pada Rafael lagi, yang ia tahu, seorang perempuan cantik telah menjatuhkan sang bos, dan itu harus dibalas dengan darah. Ayu kini tak hanya seorang penegak hukum, tapi juga target hidup. Ia dijebak dalam penyergapan saat menyelidiki gudang lama Rafael. Beruntung, ia lolos meski terluka. Dalam luka itu, Ayu merasa semua perasaannya pada Rafael menjadi kabur. Cinta itu masih ada, tapi kini bercampur marah, kecewa, dan rasa takut. Dia harus memilih, bertahan demi cinta yang hancur, atau berperang demi hidupnya sendiri. Rafael mengirimkan satu nama lewat pengacaranya, seseorang dari luar kota yang bisa bantu Ayu menelusuri pergerakan Dimas. Tapi Ayu tahu, bantuan dari Rafael bisa berarti jebakan lain. Di sisi lain, ia mulai sadar, Rafael mungkin satu-satunya orang yang masih peduli padanya. Dengan cara yang aneh dan salah. Dan malam itu, Ayu berangkat ke kota gelap yang penuh bayang-bayang peluru. Membawa satu hal yang tak bisa direbut siapapun, keberanian untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Malam itu Ayu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan masalah dan mengakhiri semuanya dengan meringkus kelompok Dimas dan membawanya ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan Dimas dan kelompoknya.